Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Dwi Kusuma dari kelas 2C Program Studi Tadris Biologi dengan NIM 1860208221034. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Ibu Nanda Istiqomah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan di video kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema perkembangan individu dalam belajar. Baik, untuk yang pertama, yang di poin pertama ini ada konsep perkembangan individu. Nah, apa sih konsep perkembangan individu itu? Bisa kita umpamakan sama dengan masa remaja ya. Nah, masa remaja sendiri itu adalah masa di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi di bawah tingkatan-tingkatan orang dewasa yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama atau sesama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Nah, pendidikan dalam konteks umum dapat mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, informal, maupun non-formal, dalam rangka mewujudkan dirinya sesuai dengan tahapan dan tugas perkembangannya secara optimal sehingga ia mencapai suatu tahap kedewasaan yang tertentu. Nah, memiliki tujuan untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh seorang individu tersebut. Itu paling tidak ada 3 ranah yang harus dikembangkan secara seimbang melalui proses pendidikan. Nah, salah satunya itu merujuk pada pendapatnya Bloom yang mengkategorikan 3 ranah perkembangan perilaku individu, yaitu yang pertama ada cognitive domain, dan yang kedua ada affective domain, dan yang ketiga ada psychohormone domain. Ketiga ranah itu perkembangannya di atas harus berkembang secara seimbang karena satu sama lain akan saling mempengaruhi dan berhubungan dalam proses perkembangan individu sebagai wujud dari hakikat individu sebagai sistem psikofisik juga. Untuk selanjutnya ada belajar dan fase-fase perkembangan individu. Berbagai aspek perkembangan peserta didik itu diantaranya hakikat pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik dan perbedaan individu yang meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, dan kognitif. Ada juga bahasa, nilai, moral, dan sikap juga. Lalu kebutuhan individu, perbedaan pendidikan bagi anak normal dan anak berkelainan, serta implikasi karakteristik dan kebutuhan anak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lalu perkembangan individu dapat ditinjau dari berbagai pandangan, meliputi pandangan psikoanalis, pandangan psikologi individu, pandangan analisis faktor. Lalu perkembangan juga ada yang termasuk ke dalam perkembangan psikis yang terjadi pada jiwa, pikiran, dan emosi seseorang. Untuk perkembangan psikis ini, seseorang yang semakin matang atau semakin dewasa dalam menghadapi kehidupan yang berbeda dengan ketika masa kanak-kanak, itu jadi bisa kita lihat ya, perbedaannya itu dia bisa semakin matang dalam pemikiran, lalu tingkah laku, juga cara bicara, begitu ya. Nah, faktor ini juga mempengaruhi perkembangan individu dalam kecerdasan emosional dan spiritualnya. Jadi itu juga pengaruh banget ya. Baik, untuk selanjutnya ada pengertian tentang belajar. Nah, belajar ini secara umum dapat dikatakan sebagai proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Jadi, interaksi seseorang ini dengan lingkungan sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah,
Belajar dalam dua pengertian, bisa dibagi dalam dua pengertian maksudnya. Yang pertama, ada belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Ada juga ya belajar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman dari individu tersebut. Baik, untuk di sini dijelaskan tentang mengkaji lebih dalam tentang belajar. Yang pertama ada belajar diukur berdasarkan perubahan dalam perilaku. Dengan kata lain, hasil dari belajar harus selalu diterjemahkan ke dalam perilaku atau tindakan yang dapat diamati. Sehingga setelah menjalani proses belajar tersebut, pembelajaran atau learner akan mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sebelum belajar. Lalu yang kedua ada perubahan behavioral. Ini relatif permanen. Artinya hanya sementara dan tidak menetap. Lalu yang selanjutnya ada perubahan perilaku, itu bertindak secara berbeda. Potensi untuk bertindak ini mungkin tidak akan diterjemahkan ke dalam bentuk perilaku secara langsung. Untuk selanjutnya ada perubahan perilaku berasal dari pengalaman atau praktik, dalam tanda kutip latihan. Yang selanjutnya ada pengalaman atau praktik harus diperkuat. Nah, itu artinya hanya respon-respon yang menyebabkan pengetahuanlah yang akan dipelajari. Jadi hanya respon yang pernah kita dapatkan saja itu yang kita akan pelajari untuk seorang atau individu ya. Di dalam pengetahuan ada istilah mengenai reward dan reinforcement yang seringkali dianggap sebagai satu hal yang sama. Akan tetapi beberapa ahli menolak penyamaan kedua istilah tersebut, di antaranya Skinner dan Pavlov. Jadi istilah mengenai reward dan reinforcement itu dari bisa dibilang itu tidak sama gitu ya. Untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar. Ini untuk minat pada dasarnya seorang individu itu bisa menaruh minat pada suatu mata pelajaran atau hal yang lain. Ini bisa menjadi dorongan kuat terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar kita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat agar siswa memiliki minat dalam belajar, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan minat, dan itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah faktor dorongan dari dalam, dan yang kedua ada faktor motivasi sosial, dan yang ketiga faktor emosional. Selain itu ada juga faktor luar, misalnya fasilitas belajar, seperti cara mengajar dari guru atau pendidik, itu bagaimana metodenya, atau intinya metode pembelajarannya itu yang menarik atau yang biasa-biasa saja. Lalu yang kedua ada sistem pemberian umpan balik seperti feedback gitu ya. Jadi bila anak itu rajin lalu akan diberikan seperti kayak yang saya omongkan tadi, reward atau hadiah begitu. Nah, ada juga faktor-faktor dari diri siswa, misalnya mencakup kecerdasan, strategi belajar, motivasi, juga minat belajar. Lalu di sini ada perkembangan individu secara didaktis. Perkembangan individu secara didaktis, anak akan memasuki masa remaja apabila sudah menginjak usia jenjang pendidikan menengah atau masa usia jenjang pendidikan yang tinggi. Tahapan perkembangan individu ini dengan menggunakan pendekatan didaktis.
Yang pertama ada masa usia prasekolah, masa usia sekolah dasar, masa usia sekolah menengah, dan masa usia kemahasiswaan. Jadi seperti tingkatan sekolah gitu ya, dari SD, saya ulangi, yang dari TK hingga sampai dari perguruan tinggi. Seperti itulah secara didaktis ya, perkembangan individu secara didaktis. Baik, terima kasih. Mungkin itulah beberapa materi yang bisa saya paparkan untuk video kali ini. Dan terima kasih sudah menonton hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan maaf jika saya mempunyai kesalahan dalam perkataan atau perilaku dan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.